Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Fitri Daniati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media e-book Fenomena Alam pada peserta didik kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Wonotunggal. Berikut kartu ujian saya, serta video praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas PGRI Semarang. Selamat menyaksikan. Kami putra-putri SMA 1 Wonotunggal, giat belajar untuk masa depan kita. Kami putra-putri SMA 1 Wonotunggal, selalu menjaga alma mater sekolah kita. Kami harapan bangsa, giat belajar untuk negara. Kami harapan bangsa, rela berkorban jiwa dan raga. Dengan nama Tuhan yang Maha Bijaksana, jayalah jaya SMA kita. Iya. Kok hening ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat hari ini? Semangat? Kita cek ya. Tepuk semangat 11 MIPA 2. Keren, baik. Sudah berdoa? Silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Keren ya. Luar biasa, 36 siswa yang hadir di sini tadi sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan, kalian diberi kesehatan, senantiasa diberi kepintaran dan akal baik budi pekertinya. Amin. Baik, oke. Di awal nih Ibu mau membuka dengan sesuatu ya. Kita mau belajar apa sih? Kita akan melanjutkan pertemuan tentang teks eksplanasi. Masih ingat ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Sekarang Ibu ingin kita main ya. Namanya adalah Alpha Zone. Untuk apa sih? Untuk ngecek konsentrasi kalian. Sudah siap untuk main gamenya? Iya. Fokus ya. Fokus dengan apa yang akan ada di dalam layar ini. Hari ini kita akan bermain supir bus. Kita mulai ya. Ya. Nah, cara bermainnya adalah hari ini kita akan menjadi supir bus. Kalian boleh mengambil ballpoint untuk menulis apa yang kalian baca di papan ya. Ibu akan memberikan pertanyaan di akhir nanti ya. Baik, sudah siap? Karena yang turun dari bus berjumlah 5 orang, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Pertanyaannya adalah, siap? Siapa nama supir bus itu? Kenapa ketawa?
Kalian menghitung sejak tadi? Menghitung, memperhatikan. Iya, siapa nama supir busnya? Kalian lihat di awal itu sudah jelas petunjuknya itu kita akan menjadi supir bus. Kalau ibu tanyanya ke Aisyah, nah namanya siapa supir busnya? Aisyah. Konsentrasi, ternyata kurang fokus ya. Oke, jadi seperti itu ya, paham ya? Jadi pembelajaran apa sih yang diterima kalian setelah Al-Fazon tadi? Ini adalah melatih ketelitian peserta didik terhadap soal atau perintah yang didengar atau dibacanya sehingga bisa menjawab persoalan dengan mudah dan tepat. Jadi jangan langsung menyimpulkan sesuatu ya. Ingat, besok soal bahasa Indonesia itu kan sulit ya, biasanya bacanya banyak. Baca soalnya dulu maunya apa ya, baru kalian telisik lagi. Jangan sampai kalian membuang waktu sia-sia bagi sesuatu yang tidak berguna di hidup kalian ya. Oke, terima kasih ya. Udah ya, bisa ya, paham ya. Kita kembali ke pembelajaran setelah Al-Fazon tadi. Pernahkah kalian melihat fenomena yang ada di layar ini? Apa itu? Ini? Yang terakhir? Apa sih yang kamu ketahui tentang tiga gambar ini? Jangan selalu berpendapat bahwa fenomena alam adalah sebuah bencana. Yang namanya apa ini? Alam adalah sebuah keindahan ya. Fenomena alam itu mencakup banyak. Baik, kalian belajar. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini lihat ya. Jadi kita mau belajar apa? KD-nya adalah memproduksi. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian akan menyusun sebuah teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, 3 hal yang akan dinilai indikator pencapaian kompetensi kalian adalah yang pertama, kalian harus menulis kerangka. Ya, jadi kerangkanya dari teks yang akan kalian buat. Kemudian yang kedua, menulis teks eksplanasi jelas tadi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir adalah menyajikan teks tersebut dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi di akhir nanti ada penampilan khusus. Itu ya, paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Mengapa sih Bu kita harus belajar teks eksplanasi? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Mengapa? Mau menyajikan sebuah fakta dari berita ya. Dari ini kita belajar bahwa apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi yang kalian ingat adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena. Fenomena kan ada fenomena alam, kemudian fenomena sosial dan lain sebagainya. Khusus untuk anak IPA, kenapa sih Bu kita harus belajar tentang aurora, angin puting beliung? Itu kan susah Bu, tidak ada yang susah di dunia ini. Semuanya mudah jika kita mau mempelajari. Angin puting beliung itu ciri-cirinya seperti ini. Kalau ada angin puting beliung kita harus apa? Ada gempa bumi seperti apa? Nah, itulah fungsi teks eksplanasi di kehidupan nyata. Jadi jangan bilang, Bu, kita buat teks untuk sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya berguna. Tinggal mau di mana ditempatkannya. Gitu ya. Jadi paham ya? Kita nanti akan belajar. Nah, ini adalah salah satu manfaat di kehidupan nyata. Selanjutnya. Nah, pembelajaran hari ini kita mau apa ya? Ini dijelaskan secara umum dulu. Kita akan melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi problem ya, berangkat dari sebuah masalah. Daerah kita itu rawan bencana ya. Jadi itu mengangkat kenapa kok mengambilnya tentang bencana, fenomena alam. Nah, dari daerah-daerah kemarin itu sudah ada angin puting beliung, tanah longsor di bawah dan lain sebagainya. Nah, ini kalian nanti yang pertama adalah orientasi ya. Jadi kalian akan diberikan untuk kelompok A. Ini juga akan memberikan kartu khusus yang akan menentukan takdir kalian untuk hinggap di mana ya. Hinggap di fenomena apa ya. Selanjutnya kalian berdiskusi dengan kelompoknya, membentuk kerangka teks dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalian mencari referensi. Kalau ibu nanti minta kalian menulis tentang angin puting beliung, referensinya dari mana Bu? Kita susah sinyal di sini Bu. Apa yang harus kita lakukan? Ibu punya media khusus yang ibu ciptakan ketika dulu ibu menjadi seorang mahasiswa. Ini adalah hasil karya Bu Fitri. Ada sebuah inovasi, jadi itu bisa diakses dimanapun, kapanpun ya. Selanjutnya kelompok melakukan diskusi akhir
akhir untuk memecahkan. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah membuat teks tentang angin puting beliung, ya kalian susun secara individu. Kalau tadi diskusi di awal keramainya dulu sama, tetapi menyusun teksnya sendiri. Dan di akhir nanti itu akan meminta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan presentasi. Paham sampai di sini? Ya. Ada yang bisa menjelaskan pengertian teks eksplanasi? Angkat tangan. Oke. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena sosial, alam, dan budaya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada dua konjungsi. Sebutkan dua konjungsi tersebut. Kalau saya punya Nikola nomor 15, konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Baik, tepuk tangan dulu. Kita akan mulai. Jadi ibu ingin mengonstruksi kalau tadi tentang angin puting beliung, ibu ingin menampilkan sebuah video. Jadi silakan kalian saksikan. Kemudian kalian boleh mencatat beberapa hal yang ada di dalam video seperti biasa. Nanti akan ada pertanyaan setelah pemutaran video tersebut. Hai Sobat BMKG, mari kita kenali fenomena cuaca angin puting beliung. Apa itu angin puting beliung? Yaitu angin kencang yang berputar yang berasal dari awan cumulonimbus dengan kecepatan 64 km per jam atau lebih dengan durasi yang singkat. Kapan waktu terjadinya? Angin puting beliung terjadi pada peralihan antara musim kemarau ke musim hujan, begitu pula sebaliknya, peralihan antara musim hujan ke musim kemarau atau lebih kita kenal dengan istilah pancaroba. Selain itu, dapat juga terjadi pada musim hujan, di mana 1 hingga 3 hari berturut-turut tidak terjadi hujan. Dan biasanya, puting beliung terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari. Bagi Sobat BMKG yang belum tahu, yuk kita kenali tanda-tanda serta proses terjadinya angin puting beliung. Pada malam hingga dini hari, udara terasa panas, gerah, dan pengap. Dan pada pagi menjelang siang, terlihat pertumbuhan awan-awan kumulus yang menjulang tinggi berbentuk seperti bunga kol dan cepat berubah warna menjadi abu-abu gelap yang dikenal sebagai awan cumulonimbus. Di daerah sekitar, pepohonan mulai bergoyang cepat, aliran udara terasa dingin dan mulai terdengar suara petir. Pada dasar awan cumulonimbus, terlihat pusaran angin yang menjulur ke bawah seperti belalai dengan kecepatan angin 64 km per jam atau lebih. Arah gerak angin puting beliung tersebut mengikuti awan cumulonimbus dan daerah yang terdampak bisa mencapai 5 hingga 10 km dengan durasi terjadi angin puting beliung 3 hingga 5 menit. Berikut langkah dan antisipasi untuk mengurangi resiko bencana akibat angin puting beliung. Menebang pohon yang rimbun dan tinggi, memperkuat atap yang sudah rapuh, serta mencari tempat berlindung saat terjadi angin puting beliung. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Kenali bencana, siap selamat. Pertanyaan pertama yang bisa menjawab boleh angkat tangan ya. Kapan waktu terjadinya angin puting beliung? Saya punya Nikola nomor 14, jawabannya siang hingga sore hari. Siang hingga sore hari. Baik, ada yang punya jawaban lain? Saya Herlina Agustin, jawabannya peralihan musim kemarau ke musim penghujan atau pancaroba. Iya, baik. Tepuk tangan untuk Bu. Kejadian dan apa itu ulasan. Lanjut, yang kedua adalah unsur kebahasaan. Adakah yang bisa menentukan unsur kebahasaan? Yang pertama yaitu konjungsi kausalitas. Boleh angkat tangan di dalam teks itu ya. Konjungsi kausalitas. Kata kuncinya adalah konjungsi sebab akibat. Nama Ardi Mardianto, nomor absen 6. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya karena dengan besarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Iya, jawabannya tepat. Tepuk tangan dulu. Kronologis atau konjungsi waktu. Lalu kemudian sejak. Selanjutnya, pertanyaan ya. Saya Herlina Agustin, jawabannya adalah
Selanjutnya, di dalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Lihat contohnya selanjutnya. Pola dulu. Pengembangan. Nah, ini pola pengembangannya adalah pola pengembangan sebab akibat. Karena tadi sudah dijelaskan ada kata kemudian akibatnya dan lain sebagainya. Kita lanjut ke langkah menulis teks eksplanasinya. Jadi kalian ketika mau menulis sebuah teks itu harus mengikuti 3 langkah ini. Yang pertama adalah mendaftar topik yang akan dikembangkan. Topiknya nanti disediakan ya, jadi disesuaikan dengan apa yang sudah ibu sediakan. Sampai di sini paham? Bisa diingat 3 hal ini? Saya kita akan menulis, tapi sebelumnya ibu punya sesuatu untuk kalian. Ini satu kartu. Di dalam kartu ini ada petunjuknya. Misal ya, peristiwa apa sih ini? Kalian tebak ya. Biasanya terjadi di tempat yang tinggi, kemudian mengeluarkan lava panas, terdapat kawah, airnya mengandung belerang. Seperti itu ya. Dan ini temanya beda-beda. Jadi silahkan kalian siap anak. Dan yang terakhir tak pinjam dulu ya. Baik, ibu akan memperkenalkan sebuah media baru. Jadi ini adalah media e-book ya, elektronik. Ini adalah hasil karya Bu Fitri. Jadi ada fenomena pelangi, banjir, gunung berapi, angin topan, hujan dan awan. Ada yang suka desain? Kalau ada yang suka desain, boleh nanti kolaborasi dengan ibu ya, menciptakan buku-buku baru. Nah, buku ini kalian bisa akses di tab atau tablet yang sudah ibu sediakan di setiap kelompoknya. Di dalam tab tersebut, di wallpaper itu sudah kelihatan ya. Kemudian di laman pertama itu ada e-book, ada tulisan e-book fenomena alam. Kalian klik dengan menggunakan aplikasi WPS Office. Nah, data yang akan kalian gunakan. Jadi nanti untuk membaca boleh kalian salah satu membacakan, yang lain mendengarkan ya. Di situ di dalamnya ada data yang akan kalian gunakan untuk menyusun sebuah teks. Ya, jadi nanti kalian baca kemudian bagaimana identifikasi fenomenanya, bagaimana proses terjadinya, dan ada fakta-fakta unik di dalamnya. Termasuk pelangi kenapa tidak bundar atau bulat. Yang dapat pelangi, kalian pernah lihat pelangi dalam bentuk bulat? Di situ ada fakta menarik kenapa pelangi itu hanya setengah lingkaran. Maaf sudah diisi, jadi kalian tidak usah menulis. Yang lain nomor presensi.
siap presentasi, maju ke depan, angkat tangan. Ya. Oke, Mas Ardi, ya boleh. Ya, silakan Mas Ardi maju ke depan. Di bawah teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mardianto, nomor absen 6 dari kelompok banjir. Saya di sini akan membacakan teks eksplanasi yang bertemakan banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air berlebihan sehingga meredam daratan. Hal ini terjadi karena hujan yang turun terus-menerus dan selokan, sungai, waduk atau danau sudah tidak mampu menampung air hingga meluap ke daratan karena sudah melebihi kapasitas. Air yang menggenang tentu akan mengganggu aktivitas manusia dan hewan. Rumah-rumah, mobil, tempat ibadah akan terendam air. Hal tersebut dapat berakibat pada timbulnya berbagai macam wabah penyakit. Sebab jika terjadi banjir, air yang meluap banyak bercampur dengan air dari berbagai macam sumber. Air bercampur dengan sampah yang membawa zat-zat kotor yang berdampak buruk bagi kesehatan seperti menimbulkan diare, kolera, dan lain-lain. Setiap hari kita pasti menggunakan air, namun air tidak akan pernah habis dan terus dihasilkan di suatu tempat. Air yang kita gunakan tidak menghilang begitu saja, tetapi tersimpan di dalam tanah. Air yang berasal dari laut berubah menjadi uap air, kemudian uap air naik ke langit lalu menjadi awan dan turun sebagai hujan. Air hujan mengalir di sungai dari atas ke bawah. Air inilah yang kita gunakan sehari-hari. Pada akhirnya, air tersebut kembali ke laut. Proses ini terjadi berubah sejak awal munculnya bumi sampai sekarang ini. Saat banjir pun terjadi proses yang sama. Untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh banjir, dibuatlah selokan, sumur, dan bendungan. Namun, dewasa ini masyarakat sudah tidak peduli dengan lingkungan. Masyarakat membuang sampah sembarangan sehingga selokan, sungai, waduk atau danau penuh dengan sampah. Ketika hujan turun terus-menerus dan volume air semakin bertambah, maka terjadilah banjir. Banjir-banjir yang terjadi di kota besar juga akibat dari pembangunan yang merajalela. Gedung-gedung menjulang tinggi, apartemen yang mewah, serta pusat perbelanjaan makin gencar didirikan. Akibatnya, lahan peresapan air semakin minim. Air yang turun terjebak dan tidak bisa menyerap ke dalam tanah, terhalang bangunan tersebut. Ketika musim hujan datang, banjir pun tak terelakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Arini Kamala, nomor absen 15. Di sini saya akan membacakan teks eksplanasi yang berjudul Pelangi. Pernahkah kamu melihat pelangi? Indah bukan? Pelangi merupakan fenomena alam yang sangat menarik untuk dipelajari. Cahaya warna-warni dan cantik di langit tersebut biasanya muncul ketika udara panas tetapi hujan turun rintik-rintik. Pelangi selalu terjadi di tempat di mana kita menghadap hujan dan membelakangi matahari. Ketika suatu tempat di depan kita terjadi hujan gerimis dan matahari di belakang kita masih bersinar, maka sinar matahari tersebut akan mengenai butiran-butiran air hujan dan dibiaskan serta menghasilkan spektrum warna yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena kerapatan butir-butir air hujan berbeda dengan kerapatan udara, sehingga cahaya matahari akan dibelokkan, kemudian diuraikan menjadi warna-warna yang indah. Warna-warna tersebut memanjang dari satu sisi ke sisi yang lain. Inilah yang disebut pelangi. Kita semua tahu bahwa pelangi memiliki 7 warna. Namun, sebenarnya masih ada banyak warna-warna lainnya. Karena hanya beberapa warna berupa cahaya tampak yang dapat kita lihat dengan mata telanjang, ditentukanlah pelangi menjadi beberapa warna saja. Pelangi juga tidak pernah terbentuk di bagian utara atau selatan karena sinar matahari selalu terbit
pada pagi hari di sebelah timur dan tenggelam sore hari di sebelah barat, sehingga pelangi biasanya terjadi pada pagi atau sore hari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian laksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning ya, sudah selesai. Tetapi sebelum memulai penutupan, Ibu ingin menyampaikan sesuatu dulu ya. Yang pertama adalah apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Yang bersedia menjawab boleh angkat tangan. Apa kesimpulan? Kamu sudah mendapatkan apa sih hari ini? Ya, boleh silakan angkat tangan. Ya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apa sih kesimpulan yang kalian dapatkan setelah melaksanakan serangkaian kegiatan tadi? Ada yang bersedia menjawab? Apa kesimpulannya? Baik. Nama saya Muhammad M. Syahda, nomor absen 25. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah mengetahui macam-macam kegiatan dari teks eksplanasi, yaitu contoh-contohnya berupa angin topan, pelangi, gunung berapi, dan lain sebagainya. Ya, baik. Tepuk tangan dulu. Satu lagi, ada yang mau membacakan idenya? Ya, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Vina Kamala, nomor absen 15. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita jadi dapat mengetahui proses-proses terjadinya fenomena alam yang ada di sekitar kita, contohnya banjir, angin topan, gunung meletus, serta pelangi dan lain-lain. Ya, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Jadi, Ibu ingin kalian mengisi. Jika kalian dihadapkan pada 4 emoticon, ya. Jadi ada 4 emoticon. Yang pertama adalah emoticon ini berarti tandanya nah. Kemudian yang kedua adalah gak seneng bu. Yang ketiga aku bingung ya. Atau yang terakhir biasa tuh ya. Nah ini adalah lembar refleksi. Silahkan kalian isi. Kalian centang perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Kemudian 1 kalimat untuk Bu Fitri. Apa itu terserah kalian. Pesan dan pesan. Jempol juga ke Bu Fitri. Silakan angkat tangan yang memberikan emoticon jempol. Nah, tepuk tangan dulu untuk kalian. Terima kasih. Jadi kalian menikmati ya. Silakan nanti lembar refleksinya dikumpulkan. Nah, sekarang ada masuk ke dalam uji akhir. Kalau tadi ada cek pengetahuan awal, sekarang adalah cek pengetahuan akhir. Ibu akan main 5 soal. Ya, jadi kalian menebak siapakah aku. Nanti ada clue-nya ya. Yang langsung bisa menjawab langsung angkat tangan ya. Setelah angkat tangan menunggu perintah. Kalau ibu sudah bilang iya, silakan menjawab, boleh menjawab ya. Poinnya 10. Tapi tingkatan soalnya makin kesana makin kesana. Oke, yang pertama siap ya. Aku adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang latar belakang terjadinya sebuah fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang ada di muka bumi ini. Apa? Ikan bau. Dia kan nanti menatapnya siapa dulu ya. Nah, di sini Perkenalkan, nama saya Risma Sakila Abdiani, nomor absen 31. Jawabannya adalah teks eksplanasi. iya, jawabannya adalah eksplanasi. Selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Pras Darmari Dias Putra. Untuk jawabannya ulasan. Baik, kita buktikan apakah Benar apa jawabannya enggak? benar. Iya, jawabannya benar. Selanjutnya, siapakah aku? Aku adalah sebuah konjungsi yang menjelaskan hubungan waktu. Iya. Perkenalan, nama saya Vicky Aulia Firdaus, nomor absen 36. Konjungsi yang dimaksud adalah konjungsi kronologis. Ya, kita lihat jawabannya. Selanjutnya adalah langkah kedua dalam menyusun teks eksplanasi. Aku terdiri atas 3 kata. Perkenalkan, nama saya Ardi Marjanto, nomor absen 6. Jawabannya adalah menyusun kerangka teks. Mari kita lihat. Ya, jawabannya benar. Terakhir ya. Ini terakhir. Aku adalah sebuah fenomena yang unik. Aku selalu dinanti banyak orang meskipun kehadiranku tak terduga. Iya. Nah, Yuk. iya, jawabannya adalah pelangi. Mari kita lihat. Memiliki 7 warna. Apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya? Kita punya misi khusus. Ya, ini kalian mungkin kenal ya dengan salah satu kenal ya? Ini adalah kepala SMA Negeri 1 Tegal beberapa tahun yang lalu. Beliau sedang menyampaikan ceramah tentang pemilu mengajar di sekolah. Teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Bagaimana strukturnya? Untuk apa teks ceramah? Itu adalah PR kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Silakan kalian browsing di internet, bertanya ke kakak kelas, mencari dari buku dan lain sebagainya. Untuk persiapan pada kegiatan pembelajaran setelah ini. Sudah paham ya? Siap? Ya. Kita cek dulu. Tepuk semangat 11 MIPA 2. Pagi-pagi MIPA 2 luar biasa. Baik, sekian dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat kelak di kemudian hari. Ibu mohon semua nanti tugasnya kemudian lembar refleksinya, bahan ajarnya dikumpulkan kembali ke depan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.